Lorong pasar malam itu sunyi. Hanya cahaya lampu redup yang berkelip, seakan ikut menyaksikan tragedi yang akan terukir. Di tengah kegelapan, suara langkah sepatu beradu dengan lantai basah sisa hujan. Bara, seorang preman yang namanya ditakuti banyak orang, berdiri dengan napas terengah, tangannya berlumur darah. Bukan hanya darah musuhnya, tapi juga darah dirinya sendiri. Di bawah tubuhnya, seorang lelaki terkapar, wajahnya nyaris tak bisa dikenali lagi. Bara menatap tubuh itu tanpa rasa, seolah hanya menatap bayangan kosong dari hidupnya sendiri. Hening menusuk, hanya desiran angin yang menjadi saksi. Namun, jauh di dalam dada Bara, ada sesuatu yang bergolak. Setiap tetes darah yang mengalir seakan membangunkan mimpi buruk dari masa kecilnya. Teriakan, hantaman, dan jeritan seorang bocah yang tak pernah dilindungi. Preman itu menggertakkan giginya, mencoba menekan suara-suara yang menghantuinya. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar sayup dari kejauhan. Bara tahu, waktunya singkat. Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuh penuh luka itu ke sudut gelap, lalu melangkah pergi, meninggalkan jejak merah di sepanjang lorong. Jejak yang akan menjadi tanda bahwa malam itu bukan sekadar perkelahian jalanan biasa. Langkah Bara berat, tubuhnya sempoyongan, tapi matanya tetap menatap lurus ke depan. Ada dingin di tatapannya, dingin yang membuat siapapun yang melihatnya akan merinding. Bara adalah bayangan yang lahir dari luka, bukan sekadar manusia biasa. Setiap orang yang mengenalnya tahu satu hal, bila Bara sudah melangkah, maka darah akan tertinggal. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa setiap tetes darah itu sebenarnya adalah jeritan batin yang tak pernah tersampaikan. Di kejauhan, lampu neon warung kecil masih menyala. Bara berhenti sejenak, memandang kerlip cahaya itu, seolah ingin menahan langkah. Tapi hatinya terlalu hancur untuk sekadar berhenti. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan sebatang rokok, lalu menghembuskan asap yang menyatu dengan kegelapan. Malam itu, Bara meninggalkan lorong dengan jejak darah yang panjang. Dan tanpa disadarinya, jejak itu bukan hanya tanda pertarungan, melainkan awal dari perjalanan panjang yang akan menyeretnya pada takdir yang lebih kejam. Bara pulang dengan langkah terseok, tubuhnya penuh lebam dan darah yang sudah mengering. Rumahnya hanyalah sebuah gubuk reyot di pinggir rel kereta, tempat yang sepi namun penuh dengan kenangan pahit. Begitu menutup pintu, ia langsung terhempas ke lantai kayu yang retak, menatap langit-langit gelap dengan napas berat. Di ruangan itu, keheningan seolah menelan dirinya, membuat luka lama dalam batinnya kembali terkuak. Ingatan masa kecilnya menyeruak, seperti luka yang tak pernah sembuh. Ia melihat bayangan seorang ayah yang pemabuk, dengan tangan kasar yang tak pernah berhenti menghantam tubuh mungilnya. Bara kecil hanya bisa menangis dalam diam, menggenggam perutnya yang sakit, sementara teriakan ibunya tenggelam dalam bunyi botol pecah. Malam-malam penuh derita itu membekas hingga kini, membuatnya tumbuh menjadi sosok yang keras sekaligus hancur. Bara memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan itu. Namun semakin ia melawan, semakin jelas terngiang suara bentakan ayahnya, "Laki-laki tak boleh lemah. Kau harus jadi yang terkuat, atau dunia akan menginjak-injakmu." Kata-kata itu membentuk karang di hatinya, membuatnya percaya bahwa kekerasan adalah satu-satunya bahasa untuk bertahan hidup. Tangannya yang penuh luka ia pandangi lama. Setiap bekas sayatan, setiap memar, seakan menyimpan cerita yang sama. Perjuangan untuk tidak jatuh, untuk tetap berdiri meski dunia menolak keberadaannya. Bara menghela napas berat, lalu menenggak sisa minuman keras dari botol usang di sudut ruangan. Rasa pahit itu menyalakan lagi api amarah yang tak pernah padam. Di luar, suara kereta malam menderu, mengguncang gubuk reyot itu. Bara menutup telinganya. Namun suara itu justru menyeretnya pada kenangan paling kelam. Saat ia kabur dari rumah, dikejar ayahnya yang mabuk, lalu hampir mati tergilas kereta. Sejak malam itu, ia bersumpah tak akan pernah lagi menjadi korban. Ia akan menjadi pelaku, sekalipun harus berlumuran darah. Matanya memerah, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena tangisan yang tertahan. Bara jarang menangis, tapi hatinya sebenarnya penuh dengan luka yang menumpuk. Dunia mengenalnya sebagai preman tak terkalahkan,
Padahal di balik wajah dinginnya, tersimpan jiwa bocah yang hancur dan tak pernah disembuhkan. Kalau saja waktu itu berbeda, gumamnya pelan. Namun kalimat itu menggantung di udara, tak pernah selesai. Ia tahu tak ada yang bisa mengubah masa lalu. Yang ada hanya jalan penuh darah yang sudah ia tapaki. Dan ia tak tahu apakah dirinya masih punya kesempatan untuk berbalik. Malam itu, di balik sebatang rokok terakhir yang ia nyalakan, Bara menatap keluar jendela reyot, melihat bintang yang samar di balik polusi. Hatinya berbisik lirih, seolah ada sesuatu yang menunggu di depan. Sesuatu yang entah akan menjadi penyelamat, atau justru neraka baru dalam hidupnya. Pagi menjelang, namun Bara tak benar-benar tidur. Matanya merah, kepalanya pening, dan tubuhnya masih sakit akibat perkelahian semalam. Ia duduk di kursi tua, menatap kosong ke dinding penuh coretan, ketika suara ketukan keras menghantam pintu gubuknya. Bara, keluar kau, hutang darah harus dibayar darah. Suara itu menggelegar, membuat Bara tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka daripada kebanggaan. Ia tahu, pertarungan semalam tak akan berakhir begitu saja. Preman yang ia habisi adalah anak buah dari sindikat jalanan yang jauh lebih besar. Bara berdiri perlahan, meraih golok berkarat yang terselip di bawah kasurnya. Setiap langkah menuju pintu, pikirannya diselimuti bayangan masa lalu, wajah ayahnya yang penuh kebencian, dan sumpah yang ia ikrarkan, tidak akan ada satupun yang bisa merendahkannya lagi. Pintu itu akhirnya terbuka, 3 orang berdiri di depannya, tubuh besar, wajah garang, dan tangan menggenggam besi panjang. Kau sudah salah bunuh orang, Bara. Sekarang kau harus bayar dengan nyawamu. Bara tidak gentar, justru tatapan matanya semakin tajam, menyalakan aura mencekam yang membuat lawan-lawannya ragu sejenak. Kalau memang nyawa yang kalian cari, ucap Bara dingin, ambil saja, kalau mampu. Pertarungan pecah di halaman gubuk reyot itu. Suara dentuman besi, teriakan, dan hantaman mengisi udara pagi yang seharusnya tenang. Bara bertarung dengan penuh amarah, bukan hanya melawan mereka, tapi juga melawan hantu masa lalunya yang selalu berbisik bahwa ia hanyalah pecundang. Setiap pukulan yang ia lepaskan terasa seperti pembalasan bagi bocah kecil dalam dirinya yang dulu selalu dipukul tanpa daya. Darah kembali berceceran, membasahi tanah becek di bawah kaki mereka. Bara terengah, tapi sorot matanya tak pernah padam. 2 orang berhasil ia tumbangkan. Tubuh mereka tergeletak tak sadarkan diri. Namun 1 orang berhasil kabur, meninggalkan ancaman dengan teriakan penuh dendam. Ini belum selesai, Bara. Akan ada 100 orang lain yang datang mencarimu. Bara berdiri di tengah mayat hidup yang terkapar, menatap langit yang semakin terang. Di balik cahaya pagi itu, ia merasakan bayangan gelap semakin menghantui langkahnya. Ia sadar, jejak darah yang ia tinggalkan semalam hanyalah awal. Balas dendam yang lebih besar sudah menunggunya di tikungan jalan. Dalam diam, Bara menyalakan rokok, meski tangannya bergetar karena lelah dan luka. Asapnya melayang, menyatu dengan udara dingin pagi hari. Di balik kabut rokok itu, ia melihat bayangan samar-samar, wajah musuh, wajah ayah, dan wajah dirinya sendiri yang semakin tak dikenali. Hidup Bara kini hanya satu arah menuju neraka yang ia ciptakan sendiri. Tapi jauh di dasar hatinya, ia bertanya pelan, sampai kapan aku bisa bertahan? Pertanyaan itu menggantung, tak berjawab, hanya menyisakan rasa sakit yang semakin dalam. Malam turun perlahan, menyelimuti kota dengan lampu-lampu jalan yang berkedip lelah. Bara berjalan sendirian, tubuhnya masih memar dan darah di bajunya belum sempat dibersihkan. Kepalanya pening, tapi ia terus melangkah tanpa arah, seperti bayangan yang terlepas dari tubuh. Di sudut jalan, ia berhenti di depan sebuah warung kecil yang masih buka. Aroma kopi hitam menguar dari dalam. Bara duduk di bangku reyot, mencoba menenangkan pikirannya. Ia menyalakan rokok, tatapannya kosong, tapi dalam hati ia tahu dirinya sedang diburu. Orang-orang sindikat pasti tengah mencari, dan setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju ajal. Namun justru di tengah sepi itulah, suara lembut menyapanya. Lukamu parah, sebaiknya kau obati dulu. Bara menoleh, seorang gadis muda berdiri di sampingnya.
membawa kotak kecil berisi perban dan obat. Wajahnya teduh, matanya jernih, tapi ada keberanian dalam tatapannya. Aku sering lihat kau lewat sini. Namamu Bara, kan? Tanyanya pelan. Bara hanya diam. Tak terbiasa mendapat perhatian selain tatapan penuh takut atau benci. Tanpa menunggu jawaban, gadis itu duduk dan mulai membersihkan luka di lengannya. Bara menatapnya curiga, tapi tak kuasa menolak. Sentuhan tangan gadis itu berbeda, hangat, tidak kasar, seolah mengikis dinding dingin yang selama ini mengelilingi hatinya. Namaku Ratri, ucapnya singkat, senyumnya samar tapi tulus. Bara terdiam lama, rokok di tangannya hampir habis terbakar. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada seseorang yang peduli padanya, bahkan sekadar menanyakan kabar. Kehadiran Ratri membuat sesuatu bergetar di dadanya. Rasa asing yang hampir ia lupakan. Rasa ingin dilihat sebagai manusia, bukan monster jalanan. Namun di balik keteduhan itu, Bara tahu ia tak bisa sembarangan dekat dengan siapapun. Dunia tempat ia hidup penuh darah dan dendam. Kau tidak tahu siapa aku sebenarnya, gumam Bara dengan suara rendah. Tapi Ratri hanya menatap matanya, lalu menjawab tenang. Aku tahu cukup. Yang aku lihat sekarang adalah seorang manusia yang terluka. Jawaban itu membuat Bara tercekat. Kata-kata sederhana itu menembus pertahanan yang selama ini ia bangun. Untuk sesaat, Bara ingin percaya bahwa dirinya masih bisa kembali menjadi manusia, bukan sekadar bayangan yang ditakuti banyak orang. Malam itu, Bara pulang dengan pikiran berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada cahaya kecil yang menyusup di antara gelapnya hidupnya. Ia tidak tahu apakah Ratri adalah berkah, atau justru takdir yang akan menjerumuskannya semakin dalam ke dalam jurang. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Ratri terasa aneh bagi Bara. Hidup yang biasanya hanya dipenuhi dentuman pukulan dan dentingan besi kini disusupi suara lembut dan tatapan penuh ketulusan. Setiap malam, setelah tubuhnya penuh luka, Bara mendapati dirinya teringat pada Ratri, pada cara gadis itu membersihkan darahnya tanpa rasa takut. Hatinya bimbang. Apakah ia masih pantas merasakan kepedulian seperti itu? Namun dunia jalanan tak pernah memberi waktu untuk berhayal. Sejak kematian anak buah sindikat, nama Bara menjadi buruan. Tiap langkah di gang sempit dipenuhi tatapan penuh curiga. Tiap suara motor yang melintas membuatnya siaga. Ia sadar, waktu untuknya semakin menipis. Kalau aku terus hidup begini, Ratri juga akan terseret, pikirnya. Suatu malam, Bara duduk sendirian di bawah jembatan, menatap bayangannya di permukaan air yang keruh. Wajahnya terlihat asing, penuh bekas luka, mata merah, dan senyum yang tak pernah lagi ia kenali. Dalam bayangan itu, ia seolah melihat dua sosok, Bara si preman berhati baja, dan Bara si bocah kecil yang selalu dipukul ayahnya. Hatinya berperang, suara ayahnya menggema, jangan pernah lemah, dunia hanya milik yang kuat. Tapi suara lain, yang lebih pelan namun menusuk, datang dari ingatan Ratri. Yang aku lihat sekarang adalah seorang manusia yang terluka. Bara menutup telinga, tapi suara-suara itu terus bertarung di dalam kepalanya. Amarah menjadi pelarian yang paling mudah. Bara meraih botol kosong, melemparkannya hingga pecah di dinding beton. Dentuman itu memantul, seolah menegaskan siapa dirinya. Aku ini apa sebenarnya, manusia, atau hanya binatang jalanan, gumamnya dengan suara parau. Di saat kegalauan itu, Bara dikejutkan oleh suara langkah kaki. Seorang bocah kecil, lusuh dan kurus, berdiri tak jauh darinya. Bocah itu menatap Bara dengan mata ketakutan, tapi juga penuh rasa ingin tahu. Bara terdiam, sekilas. Ia melihat dirinya sendiri di wajah bocah itu, tak berdaya, penuh luka, tapi diam-diam ingin diselamatkan. Bara menunduk, hatinya semakin kacau. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar rapuh. Ia sadar, setiap darah yang ia tumpahkan selama ini bukan hanya menutupi lukanya, tapi juga mewariskan ketakutan pada anak-anak jalanan yang menyaksikannya. Apakah aku akan jadi bayangan yang menakutkan selamanya? Pikirnya getir. Malam itu, Bara berjalan pulang dengan langkah gontai. Pertarungan di dalam dirinya belum selesai. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi sekadar preman yang membiarkan dirinya larut dalam darah.
Ada sesuatu yang baru bergejolak, sebuah kerinduan akan kedamaian yang entah mungkin ia gapai, atau justru akan menghancurkannya lebih cepat. Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan kota yang sepi. Bara berjalan cepat menuju sebuah gudang tua, tempat ia biasanya bersembunyi dari kejaran sindikat. Namun begitu masuk, ia terkejut melihat seseorang yang sudah menunggunya. Wajah itu bukan wajah asing, Jamal, kawan lamanya. Orang yang dulu sering bertarung di sisinya, kini duduk sambil menyalakan sebatang rokok. Lama tak jumpa, Bara, ucap Jamal dengan nada tenang. Namun mata tajamnya menyimpan sesuatu yang gelap. Bara hanya menatap, tak percaya. Mereka pernah saling menolong di jalanan, berbagi pukulan, berbagi luka. Namun kini, ada jarak yang tak terucapkan di antara mereka. Apa maksudmu menungguku di sini? Tanya Bara datar. Jamal tersenyum sinis. Kau sudah bikin onar besar. Sindikat murka. Dan mereka menawarkan sesuatu yang tak bisa kutolak. Kebebasan. Dengan syarat kepalamu harus kubawa. Kalimat itu menamparkan bara keras. Meski ia berusaha tetap dingin. Di hatinya, sebuah kekecewaan membuncah. Seorang kawan yang ia anggap saudara, ternyata memilih jalan pengkhianatan. Bara mengepalkan tangannya. Hatinya terasa seperti robek. Bukan karena ancaman kematian, tapi karena dikhianati oleh orang yang dulu ia percaya. Jadi, semua pertarungan kita dulu, semua yang kita lalui, tak ada artinya bagimu. Jamal mengembuskan asap rokoknya, lalu menjawab dingin. Artinya hanya ada kalau bisa membuatku tetap hidup. Kau tahu aturan jalanan. Bara, tak ada yang abadi selain darah dan pengkhianatan. Pertarungan pun pecah di dalam gudang. Suara dentuman besi beradu dengan teriakan mereka yang penuh amarah. Bara bertarung bukan hanya dengan tubuhnya, tapi juga dengan hatinya yang hancur. Setiap pukulan yang ia terima dari Jamal terasa lebih menyakitkan daripada luka fisik, karena setiap hantaman itu adalah pengkhianatan dari seorang saudara. Darah kembali mengalir, membasahi lantai gudang yang dingin. Bara berhasil menjatuhkan Jamal, tapi tak sanggup menghabisinya. Tangannya bergetar. Golok di genggamannya terasa berat. Jamal, dengan darah di bibirnya, justru tertawa lirih. Kau masih sama. Bara, setengah manusia, setengah iblis. Kau tak akan pernah bisa keluar dari kegelapan ini. Kata-kata itu menghantam Bara lebih keras daripada pukulan manapun. Ia menjatuhkan goloknya, memilih pergi meninggalkan Jamal yang tergeletak. Namun dalam hati, ia tahu keputusan itu akan menjeratnya lebih dalam. Jamal masih hidup, dan itu berarti ancaman yang lebih besar akan datang. Di luar gudang, hujan masih mengguyur deras. Bara berdiri di bawah derasnya air, menengadah ke langit gelap. Rasa kecewa, amarah, dan kesepian bercampur menjadi satu. Malam itu, ia belajar satu hal pahit. Di jalanan, pengkhianatan bukanlah kejutan, melainkan bagian dari napas kehidupan. Langit malam itu kelam. Bulan tertutup awan, seakan tahu bahwa sebuah badai akan meletus. Bara berdiri di tengah lapangan kosong, tubuhnya basah kuyup oleh sisa hujan. Dari kejauhan, puluhan lelaki bersenjata tumpul dan tajam mendekat. Wajah mereka dingin, sorot mata mereka penuh dendam. Di tengah barisan itu, Jamal berdiri dengan senyum sinis. Bekas luka di wajahnya masih segar, menjadi saksi pengkhianatan yang tak terhapuskan. Ini akhir jalanmu, Bara, teriak Jamal. Suaranya menggema dalam kegelapan. Bara hanya terdiam. Napasnya berat, namun sorot matanya tajam. Seperti binatang yang dipojokkan tapi siap mencabik siapa saja yang mendekat. Tangannya meraih golok yang masih berlumur darah lama. Ia tahu malam ini akan menjadi malam paling panjang, mungkin juga yang terakhir. Pertarungan pun pecah. Suara besi beradu, teriakan bergema, dan bau darah bercampur dengan tanah basah. Bara bergerak bagaikan bayangan. Setiap tebasan goloknya meninggalkan jeritan. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Setiap kali ia menjatuhkan satu, dua orang lagi menyerangnya. Tubuhnya penuh luka baru. Tapi Bara tidak berhenti. Ia bertarung bukan hanya demi hidup, tapi demi harga diri yang tak pernah ia miliki sejak kecil. Dalam hiruk-pikuk itu, suara tawa Jamal terdengar semakin keras. Ia menyaksikan Bara yang kian terhuyung, lalu maju dengan wajah penuh kebencian.
Lihat kau sekarang. Bara, preman yang katanya tak terkalahkan, jatuh hanya karena dihantam takdir. Dengan sisa tenaga, Bara menangkis serangan Jamal. Keduanya kembali terjebak dalam duel pribadi yang penuh amarah. Golok melawan besi, tinju melawan darah. Bara menatap Jamal dengan sorot mata merah menyala. Teringat semua pengkhianatan yang menancap di hatinya. Setiap pukulan yang ia lontarkan adalah letupan dendam. Bukan hanya pada Jamal, tapi pada seluruh hidupnya yang penuh penghinaan. Namun Jamal bukan lawan sembarangan. Ia tahu setiap kelemahan Bara, setiap celah yang bisa ia hancurkan. Bara terjatuh. Darah mengalir deras dari pelipisnya. Dunia berputar. Suaranya makin jauh. Tapi di dalam kepalanya muncul bayangan Ratri. Tatapan teduh yang pernah mengingatkannya bahwa ia masih manusia. Bayangan itu membuatnya menggertakkan gigi. Menolak menyerah. Dengan sisa tenaga, ia bangkit lagi. Berdiri di tengah lingkaran musuh yang terkejut melihatnya masih tegak. Sorot matanya kini berbeda. Tak hanya penuh amarah, tapi juga keteguhan. Bara melangkah maju, meninggalkan jejak darah di tanah. Setiap langkahnya bagai lonceng kematian yang mendekat. Musuh-musuh yang tadinya yakin kini ragu, karena mereka melihat sesuatu yang lebih dari sekadar preman. Bara adalah luka yang menjelma menjadi bara api. Malam itu, lapangan kosong berubah menjadi ladang neraka. Jeritan, darah, dan tubuh bergelimpangan memenuhi tanah basah. Bara sendiri nyaris tak lagi terlihat sebagai manusia, hanya bayangan hitam dengan mata menyala, menorehkan jejak darah membara yang akan dikenang oleh siapapun yang berani menyaksikannya. Fajar perlahan menyibak langit, cahaya merah keemasan menembus kabut sisa hujan. Lapangan yang semalam menjadi ladang pembantaian kini dipenuhi tubuh bergelimpangan, darah membasahi tanah, bercampur dengan bau besi yang menusuk hidung. Di tengahnya, Bara berdiri terhuyung, tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal, namun matanya masih menyala. Ia adalah satu-satunya yang tersisa, bayangan yang bertahan di antara neraka. Jamal, yang tadi berhadapan dengannya, kini terkapar di tanah, masih bernapas tapi tak berdaya. Bara menatapnya lama. Golok di tangannya bergetar, seolah menimbang apakah ia harus menghabisi saudara lama yang menusuknya dari belakang. Jamal mendesah lirih. Kau bukan manusia lagi. Bara, kau hanyalah iblis berdarah. Kata-kata itu membuat Bara menutup mata sejenak, merasakan pedih yang lebih dalam dari luka fisik manapun. Di saat itu, suara langkah ringan mendekat. Ratri muncul. Wajahnya pucat melihat lautan darah di sekeliling. Ia berlari ke arah Bara, berusaha menopang tubuhnya yang hampir roboh. Bara, hentikan. Kau akan mati jika terus seperti ini. Suaranya bergetar, tapi matanya tetap penuh keteguhan. Bara menoleh pelan, dan untuk pertama kalinya ia biarkan seseorang melihat kelemahannya. Tangannya terkulai. Golok berlumuran darah jatuh ke tanah dengan dentuman lirih. Bara menatap Ratri, lalu berbisik dengan suara serak. Aku lelah, Rat. Hidupku hanya darah dan dendam. Aku bahkan tak tahu apakah aku masih manusia. Air hujan yang menetes dari atap gudang runtuh mengenai wajahnya, menyatu dengan air mata yang jarang ia biarkan keluar. Ratri menggenggam tangannya erat. Kau masih manusia, Bara. Kalau tidak, kau tak akan pernah merasa lelah. Kau tak akan pernah merasakan sakit di dalam hatimu. Kau bisa berhenti, jika kau mau. Kata-kata itu menusuk, lebih dalam dari pedang manapun. Bara memejamkan mata, seolah berjuang menahan sesuatu yang selama ini ia pendam. Jamal terbatuk darah, menatap keduanya dengan pandangan setengah hidup. Kau lemah, Bara. Kalau kau berhenti, dunia akan menelanmu bulat-bulat. Bara menoleh. Sorot matanya kini bukan lagi api kebencian, melainkan ketenangan yang asing. Biar saja, jawabnya pelan. Lebih baik ditelan dunia, daripada terus hidup hanya untuk menelan darah. Fajar semakin terang. Bara, dengan tubuh rapuhnya, berjalan meninggalkan lapangan, dipapah oleh Ratri. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah yang semakin tipis, seolah mengatakan bahwa bara api dalam dirinya perlahan padam. Di belakang, Jamal tergeletak, menjadi saksi bisu bahwa jalan penuh pengkhianatan dan darah akhirnya menemui akhirnya. Jejak darah Bara berakhir pagi itu,
di bawah cahaya matahari pertama yang ia lihat tanpa kebencian di matanya. Apakah ia akan benar-benar lepas dari kegelapan? Tak ada yang tahu. Namun satu hal pasti, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bara memilih bukan untuk bertarung, melainkan untuk hidup.